Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan selamat pagi saudara Sapa Nusantara. Senang sekali saya kembali hadir menyapa Anda dengan berbagai informasi inspiratif dari seluruh pelosok Jawa Barat. Pemirsa, desa dan kelurahan adalah ujung tombak pembangunan. Di sanalah pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan inovasi lokal tumbuh dan dirasakan langsung oleh warga. Karena itu, saudara, pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mendorong agar desa-desa menjadi semakin maju, berdaya saing, dan tentunya mampu menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya. Salah satu upaya itu diwujudkan melalui Anugerah Gapura Sri Baduga, sebuah ajang penghargaan bergengsi yang melibatkan lebih dari 5.300 desa dan 646 kelurahan di seluruh Jawa Barat. Ajang ini bukan sekedar kompetisi saudara, tetapi juga ruang evaluasi, pembinaan dan apresiasi bagi desa yang mampu menunjukkan tata kelola terbaik, inovasi pelayanan hingga pemberdayaan masyarakat yang berdampak. Nah saudara, tahun ini 5 besar desa terbaik telah terpilih, termasuk Desa Gunung Putri yang berhasil mencuri perhatian dengan berbagai keunggulan pengelolaan dan inovasinya. Namun bagaimana proses seleksi itu berlangsung, apa saja indikator penilaian yang dianggap paling krusial, dan seperti apa sebenarnya makna besar dari Anugerah Gapura Sri Baduga bagi masa depan desa-desa di Jawa Barat. Nah, untuk membahas hal ini saudara, pagi hari ini telah hadir bersama kita Bapak Ade Apriandi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Selamat pagi, wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah. Semangat dengan baju oranyenya kita karena akan membahas sesuatu yang juga penting ini Pak untuk masa depan pembangunan Jawa Barat, yakni pemberdayaan desa. Tadi ada kemudian Anugerah Gapura Sri Baduga. Ya. Ini sebetulnya mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak. Ini sebenarnya program apa, tujuannya seperti apa, dan apakah ini baru ada di zaman Kang Deddy Mulyadi atau sebetulnya sudah lama ada nih Pak? Ya, alhamdulillah ya kita bertemu lagi ya. Di tahun 2025 Anugerah Gapura Sri Baduga hadir ke tengah-tengah publik ya di Jawa Barat tentunya. Kalau dikatakan baru ya jelas baru. Namanya Anugerah Gapura Sri Baduga. Tetapi muatannya ada yang tidak baru. Tetapi kami modif. Ya. Baik. Ya, yang pertama hadir Anugerah Gapura Sri Baduga itu karena senyatanya memang kita harus melakukan evaluasi terhadap semua kebijakan. Nah, khususnya karena kami di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Provinsi Jawa Barat tentu harus melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh desa di Jawa Barat, termasuk kelurahan di Jawa Barat. Baik. Nah, kemudian tentu seperti apa yang kita harapkan terkait dengan evaluasi kinerja. Yang pertama, kita harus mengetahui sejauh mana kinerja pemerintah desa dan kelembagaan yang ada di desa dan juga kinerja kelurahan. Karena ini dua berbeda ya. Baik. Yang satu dia punya otonomi yaitu desa, sementara untuk kelurahan ini adalah perangkat daerah di bawah kecamatan, jadi ada struktur yang berbeda. Tapi ada yang sama dengan tugas kewenangan kami, yaitu pemberdayaan masyarakatnya. Tapi untuk desa otomatis ada kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan otonomi desa. Baik. Nah, dari sinilah kita berangkat untuk merubah pelaksanaan evaluasi yang sebetulnya tahun 2015 juga sudah ada secara nasional, supaya yang dihadirkan itu bukan hanya lomba. Tetapi? Nah, kalau tadi dikatakan berdampak, lomba itu harus berdampak. Nah, oleh karena itu di tahun 2025 ini kami hadirkan evaluasi kinerja desa dan kelurahan dalam rangka Anugerah Gapura Sri Baduga. Ya tentu tujuannya supaya kita semua, bukan hanya Pemprov, Pemkab, Pemkot, termasuk kecamatan, termasuk desa, termasuk masyarakat, mengetahui kinerja desa. Baik. Sebanyak 5.311 untuk desa, semua publik ya tidak hanya Jawa Barat, Indonesia juga harus mengetahui bagaimana sih kinerja
desa, apalagi selain ada bantuan ya, dukungan dari pemerintah pusat, dari Pemprov juga sudah berjalan tidak sedikit ya 15 tahun dengan bantuan keuangan para desa gitu ya. Kemudian juga kait dengan kinerja kelurahan. Karena ini juga bagian dari perangkat daerah, karena kami kewenangan hanya di pemberdayaan masyarakat, tapi ini tidak memutus hanya di pemberdayaan masyarakat. Kami juga akhirnya mengangkut bagaimana peran pemerintahannya yang dijalankan di tingkat kelurahan. Oleh karena itu, otomatis tujuannya supaya semua mengetahui kinerja. Kemudian tentu kinerja seperti apa dari mulai administrasi pemerintahan, administrasi pembangunan, administrasi kemasyarakatan atau pemberdayaan masyarakat. Nah, kemudian juga yang kedua tentu kita semua akan mengetahui potensi desa dan kelurahan. Jadi ini memberikan akses kepada semuanya. 5.311 desa di Jawa Barat potensinya apa saja. Baik. Kelurahan juga potensinya apa saja. Kemudian juga Anugerah Gapura Sri Baduga atau kita singkat AGSB lah gitu ya. AGSB juga ini menjadi motivasi. Bagi desa-desa motivasi ya? Untuk memberikan kinerja terbaik, baik di desa maupun di kelurahan. Kemudian yang keempat tujuannya ya tentu dengan adanya evaluasi kinerja, otomatis akan diketahui mana yang berkinerja terbaik atau tertinggi, mana yang terendah. Nah, disitulah yang terbaik, yang terendah itu akan berkompetisi. Baik. Itu sebetulnya tujuannya. Begitu penting ya, karena bagaimana kemudian pembangunan besar suatu daerah atau bahkan nasional ini dimulai dari unit-unit kecil, yaitu mungkin betul. desa dan juga kelurahan. Kita juga ingin tahu Pak, ini ada total lebih dari 5.300 desa. 5.311 desa ya totalnya, dan juga 646 kelurahan yang ikut serta. Tantangan terbesar dalam kemudian melakukan penilaian, apalagi sampai sekarang sudah 5 besar itu seperti apa sih Pak? Ya. Kami harus memverifikasi 5.957 dokumen ya dari desa dan kelurahan, karena dijumlahkan 5.957 ya. Kemudian dari semua dokumen yang kita pelajari, kemudian dari pemberitaan yang dilakukan oleh kabupaten kota terkait dengan evaluasi kinerja dalam rangka AGSB, tantangan yang masih kami hadapi, ya tentulah ini karena ini awal kan, yang kami hadapi ini kan menggeser pemahaman bahwa kita ujung-ujung lomba gitu. Kita berangkat dari evaluasi diri, evaluasi diri. Jadi dalam pengertian evaluasi diri ini, desa kelurahan mengevaluasi, kecamatan mengevaluasi, kabupaten kota mengevaluasi, kami juga mengevaluasi terhadap semua kebijakan, sehingga nanti dihadirkan AGSB ini bagian dari upaya kita untuk mengembalikan fungsi evaluasi, sehingga kebijakan ke depan tentu memiliki dasar perubahan apapun dari hasil evaluasi itu. Baik, menarik sekali. Anugerah Gapura Sri Baduga, kita juga ingin tahu seperti apa sebetulnya indikator-indikator yang jadi indikator begitu ya, penilaian dari Anugerah Gapura Sri Baduga ini, tapi usai jeda ya Pak ya. Saudara jangan kemana-mana, karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Nusantara. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Nusantara. Bagi Anda yang baru bergabung, kami masih membahas terkait Anugerah Gapura Sri Baduga. Tentunya masih bersama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bapak Ade Apriyadi. Tadi sudah kita ketahui bagaimana tujuan dari program Anugerah sebetulnya, bukan program ya Pak ya. Gapura Sri Baduga ini adalah bagaimana untuk mengevaluasi kinerja tidak hanya desa, tetapi juga bahkan pemerintah daerah. Kita ingin tahu Pak, indikator yang menjadi penilaian begitu ya dari desa-desa ini yang paling krusial itu sebetulnya apa sih Pak? Ya tentu karena berangkatnya dari evaluasi untuk pemerintahan desa dan juga kelurahan, sebetulnya ada instrumen
yang sudah dihadirkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri ya, melalui Permendagri nomor 81 tahun 2015 tentang evaluasi kinerja desa dan kelurahan, lomba desa dan kelurahan ya, atau FDeskel, Lomdeskel. Nah, kami berangkat juga untuk instrumen GSB ini menggunakan Permendagri 81 2015. Dasarnya adalah itu ya. Iya. Tapi kalau kita hanya di Permendagri 81 2015, ya artinya sama saja dengan instrumen dari pemerintah ya, artinya dari Kemendagri. Padahal yang membina penyelenggaraan pemerintahan desa kan tidak Kemendagri, tidak sendirian. Ada kementerian kelembagaan lainnya, termasuk perangkat daerah di pemerintah daerah itu pun juga memiliki instrumen. Oleh karena itu, kami sejak bulan Mei itu merumuskan instrumen apa saja nih yang harus kita lakukan dalam rangka evaluasi kinerja desa dan kelurahan, spesial Jawa Barat. Spesial Jawa Barat. Spesial Jawa Barat. Jadi akhirnya kami himpun, total terhimpun 270 indikator. Ya tentu kita bayangkan 270 indikator yang harus dikerjakan oleh desa dan kelurahan di Jawa Barat ya. Nah oleh karena itu kami pilih akhirnya. Yang pertama Permendagri 81 2015 tetap kami gunakan, tetapi itu menjadi instrumen penilaian kuantitatif. Baik. Ya, karena kuantitatif jadi ujungnya kan data. Betul. Data angka gitu. Sehingga kita bisa melihat profil-profil desa. Tetapi di semua desa dan kelurahan tentu memiliki permasalahan yang tidak sama. Dan juga tentu berbeda karakteristik, ya, berbeda tipologi dan sebagainya. Kemudian dari situlah kami kembangkan indikator penilaian kualitatif. Indikator penilaian kualitatif terdiri dari 3. Baik. 1, 6 standar pelayanan minimal. Kalau di pemerintah daerah atau di pemerintah pusat itu sering dinyatakan sebagai urusan wajib pelayanan dasar. Jadi sehebat apapun inovasi, tapi kalau urusan wajib pelayanan dasarnya tidak dijalankan, itu tentu mengurangi nilai yang luar biasa. Oleh karena itu di setiap pemerintah daerah ataupun di pemerintah itu ada pertanggungjawaban di akhir masa jabatan. Nah itu salah satunya adalah 6 urusan wajib pelayanan dasar atau 6 SPM. Mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kemudian lingkungan, permukiman, sosial, dan ketentraman, ketertiban umum. Baik. Itu 6 urusan wajib pelayanan dasar atau 6 SPM. Hanya levelnya bagaimana dijalankan oleh pemerintah desa dan kelurahan. Di level di wilayah desa dan kelurahan. Ini belum pernah dibuka. Jadi tentu yang pertama indikator ini mengawali di tahun 2025 dan seterusnya pemerintahan desa, kelurahan itu harus memahami 6 SPM dan diimplementasikan di dalam pelayanan publiknya. Paling tidak secara kualitas itu ya Pak ya, ya desa-desa. Itu satu. Yang kedua, lintas kewenangan. Lintas kewenangan. Nah ini ya sebetulnya kalau masalahnya banyak di semua juga di Indonesia ya, tapi di Jawa Barat kita angkat. Bagaimana pemerintah desa dan kelembagaan di desa serta kelurahan menangani semua permasalahan sekalipun tidak ada kewenangannya. Baik, itu sering terjadi ada masalah-masalah dilempar sana sini mungkin ya. Jadi artinya kan masyarakat tetap tidak terlayani. Betul. Sementara kita diskusi ini kewenangan siapa, kewenangan anulah inilah gitu. Ya mohon maaf ya kejadian yang di Sukabumi ya, balita akhirnya tidak tertolong. Nah itu jadi pembelajaran. Yang ketiga yang terakhir penilaian kualitatif itu adalah respon cepat. Ini sebagaimana diamanatkan oleh Pak Gubernur ya, KDM. Apapun permasalahannya kita tidak bicara dulu kewenangan, respon dulu. Respon makanya cepat, ya. Kan ada posko-posko pengaduan kayak kami di DPM desa ada posko gercep ya, gitu untuk melayani pengaduan. Jadi dari lembur pakuan, dari gedung sate kalau udah menyangkut ke desa dan kelurahan, otomatis tersambung dengan kami juga ada tim. Nah itu pun dipraktekkan ke desa kelurahan. Bagaimana desa dan kelurahan pun juga memberikan respon cepat. Apapun masalahnya, tidak bicara dulu kewenangan. Respon cepat, berikan dulu pelayanan. Nah, kemudian sambil berjalan baru dihubungkan. Nah, inilah
indikator penilaian terhadap evaluasi kinerja desa dan kelurahan yang dikemas dalam Anugerah Gapura Sri Waduga. Menarik sekali bagaimana lintas kewenangan dan juga tadi respon cepat begitu ya Pak ya. Ini bagaimana kemudian akhirnya birokrasi ini diharapkan bukan menjadi penghalang dari kinerja dan juga pelayanan terhadap masyarakat, tapi justru bisa membantu dengan cepat permasalahan-permasalahan yang ada begitu ya Pak ya. Tapi ini menarik Pak, dari 4.000 lebih ya Pak? 3.000 lebih ya? 5.000 bahkan. 5.311. Karena desa di Jawa Barat begitu banyak ya, 5.311 desa yang ada di Jawa Barat. Ini akhirnya sudah ada 5 besar. Salah satunya adalah Desa Gunung Putri. Ini yang menjadi salah satu dari 5 besar. Kalau dari Desa Gunung Putri sendiri, apa keunggulan utamanya Pak sehingga bisa masuk ke 5 besar ini? Ya, kami berangkat dari verifikasi dokumen yang dikirimkan. Berarti kan 270 indikator. Kemudian dilakukan penilaian administratif. Ini terpisah timnya. Jadi tidak semua mengelola. Ada tim yang memverifikasi dokumen. Selesai, kita mendapatkan gambaran. Desa ini seperti apa, kelurahan ini seperti apa dari dokumen. Kemudian masuk ke tim penilai administratif. Nah, di tim penilai administratif tentu dilihat kedalaman dari data-data tersebut. Kemudian diangkat kelebihan kekurangan, kemudian dilihat keterkaitan dengan terobosan inovasi dengan masalah atau permasalahan. Jadi Desa Gunung Putri akhirnya masuk ya ke dalam 5 besar dikarenakan sejak 2019 ya berdasarkan data mereka sudah membuat sebuah terobosan untuk memadukan dalam kaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, kondisi wilayah, ya kita begitu mendengar Gunung Putri saja sudah terbayang, wah industri ya, permukiman, jadi pasti ada perubahan landscape, perubahan wajah desa. Jadi mereka akhirnya menghadirkan istilahnya tuh smart pole. Smart pole. Iya, jadi tiang pintar gitu istilahnya ya. Ya jadi mudah-mudahan tiang pintar ini bukan tiangnya, ya artinya yang mengelolanya itu kan jadi smart semua. Yang tadi itu setelah kita pelajari mereka memadukan dari kondisi landscape wilayah, permasalahan, kemudian juga pelayanan sehari-hari sehingga otomatis mereka memiliki data. Nah yang kita lihat mereka mengambil keputusan berdasarkan data. Karena ada istilah good data, good decision. Itu yang sekarang kita dorong terus kan. Artinya di pemerintahan kita punya kendala gitu dalam pengambilan keputusan, sering kita tidak didukung data-data yang benar, yang tepat gitu. Nah, Desa Gunung Putri sudah melangkah ke sana. Baik, menarik sekali ini. Inovasinya juga sudah advance ya dibandingkan kemudian mungkin desa-desa yang lain ya begitu. Kita juga ingin tahu Pak, karena informasinya ini juga ada insentif yang stimulus yang diberikan begitu ya kepada desa yang juga jumlahnya tidak main-main, ini hingga miliaran rupiah. Kita akan bahas usai jeda ya. Saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Nusantara. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Nusantara. Bagi Anda yang baru bergabung, kami masih membahas terkait Anugerah Gapura Sri Waduga. Tentunya masih bersama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bapak Ade Apriyandi. Kita lanjutkan Pak, tadi bagaimana kemudian sudah ada 5 besar yang dipilih dari indikator-indikator yang totalnya ada ratusan tersebut ya. Dari AGS begitu ya Pak ya, ini disingkatnya AGSP begitu ya. Dan tadi yang juga menarik ini adalah bagaimana apresiasi yang diberikan ini adalah berupa stimulus yang kemudian nilainya hingga miliaran rupiah begitu ya. Kemudian ini bagaimana stimulus ini bisa dimanfaatkan begitu ya. Harapannya seperti apa Pak dimanfaatkan oleh masyarakat desa ya? Ya, jadi sesuai dengan arahan ya dalam hal ini Pak Gubernur, di dalam evaluasi kinerja untuk yang kinerja terbaik itu baru masuk kompetisi, artinya lomba.
Jadi evaluasi kinerja di level kecamatan, tentu setiap kecamatan akan memiliki desa kinerja yang terbaik atau tertinggi dengan yang terendah. Baik. Berarti kan itu bertingkat ya. Nah, kemudian yang terbaik itu mendapat ruang untuk berkompetisi. Nah, itulah lombanya. Oke, jadi tidak semerta-merta semuanya iya, ya. Enggak. Jadi kalau tidak ada evaluasi di tingkat kecamatan, nggak ada hak ikut AGSB gitu. Nah, kemudian di tingkat kecamatan yang terbaik kompetisi sehingga nanti akan terpilih terbaik di tingkat kabupaten kota. Terbaik di tingkat kabupaten kota masuklah ke provinsi. Baik. Nah, total kurang lebih 218 miliar stimulus untuk pembangunan di desa dan kelurahan. Terbaik tingkat kecamatan ada 535 desa, 107 kelurahan. Pak Gubernur memberikan kebijakan untuk terbaik tingkat kecamatan stimulus 200 juta rupiah per desa. Ya, dalam bentuk nanti pembangunan ya. Yang berikutnya untuk terbaik tingkat kabupaten kota, untuk desa itu ada 19 desa terbaik tingkat kabupaten kota. Nah, stimulusnya 1 miliar. Baik. Begitu juga untuk kelurahan ada 24 kelurahan terbaik di Jawa Barat, stimulus 1 miliar. Jadi ada 5 desa diambil dari 19 desa. Ada 24 desa dari 24 kelurahan ya. Dari 107 kelurahan terbaik di Jawa Barat. Itu yang mendapat 1 miliar. Nah, yang 5 desa 5 kelurahan itu berpeluang untuk mendapatkan stimulus ya. Terbaik ketiga saja 6 miliar. Baik. Terbaik kedua 7 miliar, terbaik pertama 9 miliar. 9 miliar. Total 218 miliar. Baik, kebayang ya dengan stimulus tersebut bagaimana pengembangan desa ini bisa dilakukan dari unit-unit desa tersebut dan juga kelurahan ya. Betul. Pak, tapi respon dari masyarakat seperti apa Pak? Masyarakat desa di Jawa Barat? Ya, kalau kami pertama mengukur dari media ya, sekarang medsos kan ya. Betul. Nah, memang dari 27 ya, 18 kabupaten 9 kota, tidak semua mengekspos ke dalam medsosnya lah, minimal medsos Pemdanya sampai ke desa atau kelurahan. Tapi di kelurahan ada, rata-rata mengekspos. Baik. Kalau saya lihat respon dari masyarakat yang positif pasti ada, yang negatif ada. Yang negatif tentu kami catat karena mereka belum tahu. Ternyata selama ini tidak tahu ada evaluasi, ada lomba, sehingga akhirnya mempertanyakan manfaatnya apa sih? Gitu Baik. kan. Nah, itu pun yang tadi dikatakan berdampak. Berarti kan kita harus mengukur. Nah, tahapan yang dilakukan di dalam penilaian sekarang ini kan sudah tahap pemaparan sudah selesai. Pemaparan itu dilakukan oleh tim penilai pemaparan. Yang pertama kan untuk melihat alur pikirnya. Ya, bahasa kita tuh ujug-ujug lah membuat inovasi kan gitu ya. Apalagi kemarin euforia membuat aplikasi, semua membuat aplikasi. Tapi apakah menyelesaikan ya? masalah? Betul. Apakah bermanfaat? Nah, jadi di pemaparan dilihat itu keterkaitannya, gitu alur pikirnya sampai pada akhirnya membuat terobosan terhadap pemecahan masalah. Nah, kemudian dari respon masyarakat gitu, yang positif, yang tentunya mereka berharap desanya jadi juara di tingkat provinsi, kelurahannya juara gitu ya. Tetapi tentu kami melihat soal berdampaknya. Nah, jadi kami akan melakukan tahap klarifikasi lapangan. Jadi di tahap klarifikasi lapangannya jelaslah tim klarifikasi akan ke lapangan. Tapi tim ke lapangan bukan untuk disambut, disuguhi gitu ya, jadi seremoni enggak. Kami sudah sampaikan itu masa lalu. Nah, masa sekarang ke depan tim ke sana tuh bekerja. Bekerja kemudian melihat yang kemarin disampaikan dalam data, yang disampaikan dalam pemaparan, apakah di lapangannya itu sesuai. Baik. Bagaimana responnya, bagaimana harapan masyarakatnya. Itu yang akan kami rekam di lapangan di 2 minggu ini. 2 minggu ini ya Pak ya. Baik Pak, mungkin terakhir ini seperti apa harapannya dari program ini untuk secara keseluruhan tentunya pembangunan di Jawa Barat dari desa dan juga kelurahan. Singkat saja Pak. Ya,
Yang pertama, yang diarahkan oleh pimpinan dalam ini gubernur bahwa evaluasi kinerja dalam AGSB itu sebetulnya senyatanya adalah menggeser paradigma. Mindset. Mindset siapa? Pemerintahan desa, berarti dalam ini kepala desa dan kelembagaannya. Kemudian kelurahan, lurah dan kelembagaan, kecamatan, kabupaten, kota dan provinsi. Mindset bahwa pemerintahan di level manapun harus memberikan pelayanan yang cepat. Karena kami pelayan. Gitu. Jadi lomba itu menunjukkan kami pelayan yang mampu memberikan respon cepat. Kami bisa memberikan pelayanan sekalipun dibatasi kewenangan, sekalipun tidak ada kewenangan. Kemudian yang urusan wajib itu harus betul-betul dijalankan. Nah, jadi berbicara stimulus itu kan itu untuk motivasi yang terbaik sehingga ke depan siapapun, desa manapun, kelurahan manapun punya peluang untuk menjadi yang terbaik dalam berkinerja. Jadi itu yang sebetulnya menggeser mindset. Menggeser mindset tadi ya Pak ya. Ya, dikembalikan lagi bahwa ini evaluasi. Baik. Itu. Kemudian ya tentu ada keterkaitan nanti dari visi misi desa ya, kemudian Pemda Kabupaten Kota yang ada kelurahan di bawah kecamatan, visi misinya nanti terkoneksi dengan provinsi. Ya tentu kami harapkan ke depan evaluasi kinerja desa dan kelurahan dalam rangka anugerah Gapura Sri Baduga itu juga bisa menjadi benchmark secara nasional. Baik, supaya itu ya. tidak berbicara lomba gitu. Iya. Baik. Ini menarik sekali. Semoga tadi tujuan-tujuan kebermanfaatan dari adanya anugerah ini juga bisa dirasakan untuk pembangunan desa ke depannya. Terima kasih Pak Ade, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan juga Desa atas waktunya bersama kami di Kompas TV. Semoga informasi tadi ini bermanfaat bagi penonton dan juga masyarakat Jabar, khususnya para desa-desa yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya kami juga ucapkan terima kasih kepada Anda saudara karena telah bersama kami selama 30 menit ke belakang. Akhir kata saya Fida Alatas beserta kru bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas.